Jefferson lahir pada tahun 1743 di Virginia, dalam keluarga pemilik tanah yang cukup makmur. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang gemar membaca, penuh rasa ingin tahu, dan menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan, hukum, serta filsafat. Ia tumbuh di era ketika koloni Inggris di Amerika mulai merasakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kekuasaan kerajaan Inggris. Pajak tinggi, aturan dagang yang ketat, dan perlakuan yang dianggap sewenang-wenang membuat semangat perlawanan perlahan tumbuh. Jefferson, yang saat itu menempuh pendidikan hukum, menyerap gagasan besar dari para pemikir pencerahan Eropa, seperti John Locke, Montesquieu, dan Voltaire. Pemikiran tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan pemerintahan yang harus lahir dari persetujuan rakyat, menjadi bagian penting dalam cara pandangnya. Ketika ketegangan antara koloni dan Inggris makin meningkat, Jefferson mulai terlibat aktif dalam dunia politik Virginia. Ia dikenal sebagai penulis ulung, dengan kemampuan merangkai kata yang elegan dan persuasif. Disinilah peran besarnya mulai terlihat. Tahun 1775, ketika konflik bersenjata dengan Inggris pecah, para koloni memutuskan bahwa sudah waktunya untuk menyatakan sikap secara resmi. Kongres Kontinental kedua dibentuk, dan dari sinilah lahir gagasan untuk menulis sebuah deklarasi yang berani, menyatakan koloni-koloni Amerika lepas dari kekuasaan Raja George III. Jefferson yang saat itu masih relatif muda, baru berusia 30-an, dipilih oleh rekan-rekannya dalam sebuah komite kecil untuk menyusun draft deklarasi. Komite itu beranggotakan 5 orang: Jefferson, John Adams, Benjamin Franklin, Roger Sherman, dan Robert Livingston. Namun, semua sepakat bahwa Jefferson yang harus menulis draft utama. Alasannya sederhana. Jefferson memiliki kemampuan menulis yang sangat kuat, gaya bahasanya indah, dan pikirannya tajam. John Adams sendiri mengakui bahwa Jefferson lebih tepat untuk tugas itu. Dalam beberapa hari yang penuh tekanan, Jefferson duduk dan menulis draft yang kelak menjadi salah satu dokumen paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Di dalamnya, ia menuangkan gagasan tentang hak-hak alami manusia, bahwa semua orang diciptakan setara, bahwa mereka memiliki hak yang tak dapat dicabut seperti kehidupan, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Ia juga menuliskan tuduhan panjang terhadap Raja George III, menegaskan bahwa sang raja telah bertindak sebagai tiran dengan melanggar hak-hak koloni. Kalimat-kalimat Jefferson begitu kuat, sederhana, dan langsung menyentuh inti persoalan. Koloni tidak lagi terikat pada Inggris, dan kini berdiri sebagai negara merdeka. Draft itu kemudian diperiksa, diedit, dan diperdebatkan oleh Kongres. Beberapa bagian diubah, ada yang dihapus, termasuk bagian tentang penghapusan perbudakan yang kala itu masih sangat sensitif dan ditolak oleh beberapa koloni selatan. Meski begitu, inti dari gagasan Jefferson tetap utuh. Pada 4 Juli 1776, Kongres menyetujui deklarasi kemerdekaan, dan dokumen itu ditandatangani oleh perwakilan ke-13 koloni. Nama Thomas Jefferson kemudian melekat erat dengan lahirnya negara baru, Amerika Serikat. Peran Jefferson sebagai penulis deklarasi membuatnya dihormati, tetapi juga menghadapkan dirinya pada kontradiksi besar dalam hidupnya. Ia menulis bahwa semua manusia diciptakan setara, namun ia sendiri adalah seorang pemilik budak. Inilah paradoks yang selalu melekat pada Jefferson. Ia berbicara tentang kebebasan dan hak asasi, tetapi di sisi lain tetap hidup dalam sistem yang mengekang kebebasan orang lain. Kontradiksi ini menimbulkan perdebatan panjang di kemudian hari, dan menjadi salah satu noda yang tak bisa dihapus dari warisan Jefferson. Namun, di luar kontradiksi itu, Jefferson terus berperan penting dalam perjalanan Amerika. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Virginia, kemudian menjadi duta besar ke Prancis, menteri luar negeri, wakil presiden, hingga akhirnya menjadi presiden ketiga Amerika Serikat. Sebagai presiden, ia dikenal dengan keputusan besar membeli wilayah Louisiana dari Prancis pada tahun 1803, yang menggandakan luas wilayah Amerika dan membuka jalan bagi ekspansi ke barat. Jefferson juga mendukung pengiriman ekspedisi Lewis dan Clark untuk menjelajahi wilayah baru, yang memperluas wawasan bangsa muda itu. Jefferson bukan hanya seorang politisi, ia juga seorang pemikir dan ilmuwan. Ia tertarik pada arsitektur, pertanian, teknologi, dan pendidikan. Ia merancang rumahnya sendiri, Monticello, yang kini menjadi salah satu ikon arsitektur Amerika. Ia mendirikan Universitas Virginia, karena percaya bahwa pendidikan adalah kunci bagi kebebasan dan kemajuan bangsa. Gagasan-gagasannya tentang pemerintahan terbatas, kebebasan individu,
dan pentingnya keterlibatan warga negara dalam politik tetap berpengaruh hingga kini. Meski demikian, Jefferson bukan tanpa lawan politik. Ia terlibat dalam pertarungan sengit dengan Alexander Hamilton tentang arah masa depan Amerika. Hamilton ingin pemerintahan federal yang kuat dan ekonomi berbasis industri, sementara Jefferson membayangkan Amerika sebagai negara republik agraris dengan kekuasaan lebih besar di tangan negara bagian. Pertarungan ideologis ini mewarnai awal sejarah politik Amerika, dan dalam banyak hal, masih terasa hingga saat ini. Di akhir hidupnya, Jefferson kembali ke Monticello. Ia menghabiskan waktu dengan menulis, mengajar, dan mengurus tanahnya. Pada 4 Juli 1826, tepat 50 tahun setelah deklarasi kemerdekaan ditandatangani, Jefferson meninggal dunia. Ironisnya, di hari yang sama, John Adams, sahabat sekaligus rival politiknya, juga wafat. Dua tokoh besar revolusi Amerika, dua penanda lahirnya sebuah bangsa, meninggal pada hari ulang tahun kemerdekaan negara yang mereka bantu dirikan. Warisan Jefferson adalah warisan yang rumit. Ia dihormati sebagai penulis deklarasi kemerdekaan, sebagai presiden yang memperluas wilayah Amerika, sebagai pemikir besar yang mengusung gagasan kebebasan dan demokrasi. Namun ia juga dikritik karena kontradiksinya dalam soal perbudakan, serta keputusan-keputusan politik yang terkadang dipandang bermasalah. Tapi, seperti banyak tokoh besar dalam sejarah, Jefferson adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dari konteks zamannya. Ia bukanlah manusia sempurna, melainkan seorang tokoh dengan kelebihan dan kekurangannya. Yang jelas, tanpa Thomas Jefferson, mungkin dunia tidak akan mengenal kalimat yang kini menjadi salah satu pernyataan paling terkenal dalam sejarah, bahwa semua manusia diciptakan setara, dengan hak-hak yang tak bisa dicabut oleh siapapun. Kalimat itu, meski belum sempurna diterapkan pada zamannya, menjadi cahaya yang terus dipegang oleh generasi-generasi setelahnya, di Amerika maupun di seluruh dunia. Jefferson menulis dengan pena, tetapi kata-katanya mengguncang dunia. Dan hingga kini, setiap kali orang berbicara tentang kebebasan dan hak asasi, gema dari kalimat yang ia tulis di musim panas tahun 1776 masih tetap terdengar.